Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Perancis bakal mengakui negara Palestina.
Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina.
Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran.
Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran.
Dikutip dari Al-Bayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid 2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid 2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid 2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan.
Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Bayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel.
Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron.
Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina.
Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina.
Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina.
Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Perancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran.
Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran.
Dikutip dari Al-Bayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid 2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid 2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid 2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan.
Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid 2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Bayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid 2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid 2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid 2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel.
Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid 2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid 2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid 2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid 2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron.
Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Prancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina.
Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina.
Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas, pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam kemajuan teknologi antariksa di Teheran. Dikutip dari Al-Mayadin, peluncuran satelit terbaru ini berlangsung pada Jumat 25 Juli. Satelit Nahid-2 dilaporkan berhasil memasuki orbit pada ketinggian 500 km di atas permukaan bumi. Misi ini merupakan bagian dari peluncuran multi-satelit dan membawa satelit Rusia serta 18 satelit lainnya dari berbagai negara. Satelit Nahid-2 dikabarkan memiliki bobot sekira 110 kg dan dirancang untuk bertahan di orbit selama 5 tahun. Adapun fitur unggulan satelit ini adalah sistem propulsi internal hasil rekayasa para ilmuwan di Iran. Keberhasilan peluncuran Nahid-2 mencerminkan kemajuan signifikan Iran dalam bidang rekayasa satelit. Bahkan pencapaian ini memperkuat posisi Iran di orbit rendah bumi. Selain itu, misi ini mendukung ambisi jangka panjang Iran dalam mengembangkan satelit komunikasi. Pemerintah Kanada menyatakan akan mengakui negara Palestina dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pernyataan Kanada ini muncul setelah Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pengakuan Palestina. Pernyataan itu disampaikan oleh Perdana Menteri Kanada Mark Carney melalui unggahan di media sosial X pada Jumat 25 Juli. Dalam pernyataannya, Carney menegaskan Kanada mendukung solusi dua negara sebagai jalan damai antara Israel dan Palestina. Bahkan Kanada berkomitmen aktif di berbagai forum internasional untuk mendorong realisasi tujuan tersebut. Selain itu, Carney mengkritik Israel lantaran gagal mencegah memburuknya krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan Kanada muncul usai Presiden Prancis Emmanuel Macron juga menyatakan niat serupa. Langkah Macron sebelumnya menuai penolakan keras dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.
Namun kelompok Hamas menyambut baik inisiatif pengakuan negara Palestina. Mereka menilai pengakuan tersebut sebagai bentuk keadilan dan dukungan terhadap kemerdekaan rakyat Palestina. Sebagai informasi, sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ini akan dihadiri berbagai pemimpin dunia dan dijadwalkan berlangsung pada September 2025 mendatang. Menteri Luar Negeri Kanada juga dijadwalkan hadir dalam KTT PBB pekan depan guna membahas solusi dua negara. Pemerintah Arab Saudi merespon keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron yang bakal mengakui negara Palestina. Kementerian Luar Negeri Saudi memuji Macron karena telah membuat keputusan bersejarah. Pernyataan itu disampaikan oleh Kementerian Luar Negeri Arab Saudi dilansir dari Al Arabiya pada Kamis 25 Juli. Arab Saudi menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakui Palestina untuk mengikuti langkah Perancis. Menurut Kementerian Arab Saudi, mengakui negara Palestina sama saja dengan mendukung perdamaian dan hak-hak sah rakyat Palestina. Sebelumnya, Presiden Macron mengumumkan bahwa Prancis bakal mengakui negara Palestina. Pengakuan itu akan disampaikan di Majelis Umum PBB pada September mendatang. Selain Arab Saudi, Yordania juga turut mengapresiasi keputusan Macron. Sementara itu, di sisi lain, sejumlah pejabat Israel termasuk Perdana Menteri Benjamin Netanyahu marah besar saat mengetahui Prancis mau mengakui Palestina sebagai negara. Sejumlah pejabat Israel marah hingga mengecam keputusan yang diambil oleh Macron. Rentetan serangan Houthi dilaporkan menghantam fasilitas pembangkit listrik tenaga surya Salim di kota Negev, Israel. Insiden ini menyebabkan kerusakan teknis pada sistem bahan bakar dan fasilitas industri di jantung kota Israel. Akibatnya, gas beracun bocor dan menyebar ke wilayah permukiman di Ramat Negev memicu kepanikan warga Israel. Dikutip dari Al-Mayadin pada Sabtu 26 Juli, kebocoran gas ini memicu kemarahan publik di Israel. Jika warga Israel menghirup gas beracun tersebut, maka nyawa mereka akan terancam. Lantas pemerintah Israel meminta pemukim di sekitar lokasi tetap di dalam rumah demi menghindari paparan zat berbahaya. Dikabarkan hingga 36 jam setelah serangan, kebocoran gas belum dapat dikendalikan sepenuhnya. Sebagai informasi, fasilitas listrik As-Salim menjadi sumber energi penting di kawasan Israel Selatan. Kini fasilitas tersebut tak berfungsi dan dikelilingi kepulan asap beracun akibat serangan dari Houthi. Sementara itu, Kementerian Energi Israel masih menyelidiki sumber kerusakan, sementara warga mengecam lambatnya respon pemerintah Zionis. Badan Antariksa Iran berhasil meluncurkan satelit Nahid-2 keluar angkasa menggunakan roket Soyuz milik Rusia. Peluncuran senjata ini membuat Amerika Serikat dan Israel terancam punah. Langkah ini menjadi tonggak penting